masuk sekolah teologi ya. Nanti kita akan sampaikan sesuatu dalam pengumuman warta gereja. Saya harap semua jemaat Tuhan bisa mengikutinya. Dan hari ini ada penyerahan anak atas nama keluarga Situmi yang Sijabat. Nanti selesai khotbah kita akan laksanakan penyerahan anak. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-26. Ya, Kejadian pasal 26. Kita membuka bagian Alkitab yang kita sudah bawa, kita baca bersama. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Pasal 26. Kejadian pasal 26. Oke, sudah dapat? Iya. Saya syukur kita untuk bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Kita baca bergantian ya. Kalau misalnya tidak bawa kitab, tidak bawa HP, bisa baca di depan. Kalau bawa, bisa baca di handphone masing-masing, di Alkitab masing-masing ya. Kita baca bagian ini. Ayat 1 sampai dengan ayatnya ke-31 sebenarnya, tapi kita akan baca sampai ayatnya yang ke-25 saja. Ya. Saya mulai. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan berkata kepadanya selama-lamanya, janganlah pergi ke Mesir, biarlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, sebab aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuatnya keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunan seluruh negeri ini dan kepada keturunanmu semua bangsa di dunia yang akan mendapat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan dia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama dia ada di sana, pada suatu hari menjumpa Abimelek, raja orang Filistin, dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang berjubel-jubel dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku akan mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian kau mendapatkan kesalahan dosa kami. Lalu Abimelek meminta kepada seluruh bangsa itu, siapa
Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak mengambil bukan suku dan tinggal di dalam sana dan telah dikutuk oleh orang Filistin sejak pada mati. Disebutkanlah nama suku itu menurut nama-nama ayah-ayahnya. Kemudian ketika hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ ada mata air yang berbual-bual airnya. Lalu berkata para gembala Gerar dan Ishak, kata mereka, air itu punya kami. Dan Ishak menamai suku itu Esefet, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali suku yang lainnya ini. Tetapi dengan sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamai Rehobot. Dan dia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelemahan kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu Abraham menurut nama diri kepada setelah beriman. Akulah Allah yang mengatakan, jangan takut sebab kamu menjadi kawan. Aku akan mengatakan kau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita mengangkat satu tema, yaitu yaitu satu tema yaitu percaya akan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percaya akan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, masa pandemi adalah masa yang sudah kita lewati lebih daripada 1 tahun. Ya, tidak sedikit orang kehilangan usaha, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, bahkan kehilangan keluarga. Bapak Ibu, ketika menghadapi realita dalam masa pandemi ini, tidak sedikit juga orang kehilangan akal sehat. Ya, tetapi coba kita melihat dalam bagian ini bahwa bagaimana sikap yang seharusnya dimiliki oleh orang yang percaya akan penyertaan Tuhan baginya. Banyak orang berkata bahwa aku percaya Tuhan itu ada, aku percaya aku disertai Tuhan. Tapi persoalannya adalah berapa banyak orang yang memiliki sikap dapat menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Secara teori dia katakan dia percaya pada Tuhan. Belum dapat jodoh, percaya pada Tuhan. Belum punya anak, percaya pada Tuhan. Belum juga punya sesuatu, percaya pada Tuhan. Tapi sebatas teori. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengangkat sebuah pertanyaan yang penting dalam bagian ini. Sebuah pertanyaan yang penting tentang bagaimana sikap. Next. Oke. Bagaimana sikap? Jalan ya. Bapak, bagaimana sikap hidup orang yang percaya pada Tuhan di tengah-tengah pandemi? Tidak sedikit orang secara teori dia hebat, kuat, tetapi secara praktek iman dia tidak menunjukkan bahwa dia betul-betul orang yang percaya pada penyertaan Bapak Ibu Saudara. Tapi Ishak menunjukkan bagaimana sebetulnya bahwa dia adalah orang yang percaya pada Tuhan, percaya pada penyertaan Tuhan. Yang pertama adalah Ishak membuktikan bahwa Ishak hidup. Bapak Ibu Saudara, Ishak hidup taat kepada firman Tuhan. Coba kita lihat Bapak Ibu, ada sebuah persoalan yang muncul di sini ayat 26 bagian pertama. Saya baca dalam bagian ini. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Di negeri mana? Di negeri tempat Ishak berada. Ishak siapa? Orang yang percaya kepada Tuhan. Artinya, sekalipun dia orang yang beriman kepada Tuhan, tidak ada jaminan bahwa pandemi tidak terjadi di sana. Ya, persoalan tidak terjadi di sana. Nggak disebutkan kelaparan karena apa.
Ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada sebuah persoalan di sana, ada konflik yang terjadi di sana, yaitu di sana kita mencatat terjadi kelaparan. Kelaparan adalah persoalan yang penting bagi Ishak, bagi semua orang pada zaman itu, karena masalah makanan adalah kebutuhan pokok. Betul ya? Kebutuhan pokok. Ini penting sekali bagi Ishak, sehingga terjadi kelaparan itu menjadi persoalan bagi Ishak dan keluarganya. Nggak tahu Bapak Ibu, kalau nggak ada makan persoalan nggak bagi Bapak Ibu di rumah. Persoalan suami aja pulang belum masak apa-apa bisa persoalan kan gitu ya, betul? Mungkin istri itu telat pulang, ada cerita-cerita sedikit sama teman gitu ya. Tetapi sesuatu yang luar biasa dikatakan, ini bukan kelaparan yang pertama, berarti sudah beberapa kali terjadi kelaparan, termasuk ketika zaman Abraham bapaknya. Ya, dikatakan yang telah terjadi zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin, masih sekitar tanah Kanaan. Lalu Tuhan menyatakan firman-Nya, ayat 20, ayat yang kedua. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Kenapa jangan ke Mesir? Kalau Bapak Ibu baca pasal 12, Abraham ayahnya, dan ketika terjadi kelaparan di negeri di tempat Abraham tinggal, Abraham pergi kemana? Ke Mesir. Kenapa? Karena dianggap Mesir adalah lumbung beras, lumbung gandum, lumbung segala sesuatu, sehingga Abraham lari ke sana. Nah, firman Tuhan mengingatkan kepada Ishak, kegagalan Abraham pada saat itu jangan menjadi kegagalan bagi dia juga. Sehingga dalam bagian ini Tuhan berfirman, janganlah pergi ke Mesir, tapi tetaplah di tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara, sangat menarik ayat yang ketiga. Coba sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka akan menyertai kau dan berkati kau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuingkarkan kepada Abraham ayahmu. Bapak Ibu Saudara, sangat luar biasa. Kenapa? Karena Ishak taat kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Apa buktinya? Coba lihat ayat 6, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Jadi bukan kemauan Ishak di Gerar, tetapi kemauan daripada perintah daripada Tuhan, supaya Ishak tidak pergi lagi ke Mesir, tempat ayahnya dulu melarikan diri. Dan ketika terjadi kelaparan, maka tinggallah Ishak. Sesuatu yang luar biasa saya pikir ketika Tuhan menyatakan, firman Tuhan datang kepada Ishak supaya jangan ke Mesir walaupun ada bencana. Ayat 3-5 Tuhan nyatakan kembali janjinya kepada Abraham Ishak. Bisa diulang kembali. Ketika Tuhan sampaikan kepada Abraham, disampaikan lagi kepada Ishak. Jangan takut, aku sertai, aku akan memberkati, aku akan menyertai, dan aku akan berkati. Maka ketika Ishak mendengar perintah ini, apa katanya? Dia katakan dalam bagian ini bahwa, yaitu maka tinggallah Ishak di Gerar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, ini penting sekali. Penting sekali, ya. Kata Ishak, walaupun dia tahu bahwa tidak sedikit tantangan yang harus dihadapinya. Mesir adalah tempat yang paling aman sebetulnya. Sehingga Abraham ketika ayahnya itu menghadapi kelaparan, konflik, ada pandemi, ada persoalan, dia langsung pergi ke Mesir. Tetapi Ishak yang sudah punya hati untuk tinggal di Gerar, tetapi kemudian ditentukan Tuhan dengan firman-Nya, sehingga Ishak tinggallah di Gerar karena perintah Tuhan. Ayat 1 sampai dengan ayat 11. Bapak Ibu, ketaatan Ishak luar biasa, ya.
Walaupun di Gerar itu ada persoalan, coba ayat 7. Ada persoalan lagi muncul saling kelaparan. Apa itu? Dikatakan ini. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat itu karena Ribka, sebab elok parasnya. Ada persoalan lagi muncul di Gerar, ya. Artinya dimanapun dia berada bukan berarti konflik bisa habis, selalu bisa ada konflik. Dimanapun Ishak berada konflik bisa terjadi. Walaupun konflik yang sebetulnya bukan karena kesalahan dia, kelaparan bukan karena kesalahan dia, cantiknya istrinya yang bernama Ribka pun. Ada sini namanya Ribka? Ada sini namanya Ribka? Gak ada. Ya. Cantiknya Ribka pun menjadi masalah. Dia bilang, dia saudaraku, bukan istriku. Kenapa? Karena dia berpikir ketika dia suaminya dibunuh dia, maka istrinya menjadi janda, dan kemudian istrinya bisa diambil orang lain. Bapak Ibu Saudara, tidak ada catatan yang saya lihat. Dikatakan bahwa Ishak itu melihat cantiknya Ribka, eloknya Ribka, jadi sebuah persoalan. Ada orang kadang-kadang kan istrinya itu bukan, karena dia hitam, gendut, pendek. Istrinya itu enggak. Kalau dulu dia katakan istrinya, tapi di tempat ini enggak ada. Haleluya, haleluya. Suaminya itu bukan, ada suamimu seperti itu. Ada yang seperti itu kan? Pacarmu itu, masa saya pacaran sama dia? Ada orang seperti itu, ada nggak? Ada nggak? Di sini nggak ada. Haleluya, nggak ada yang ketahuan. Tetapi Ribka, Ishak takut bukan karena malu, bukan. Ada orang karena malu, tapi ini karena takut kan gitu. Kalau yang saya katakan tadi karena malu kan gitu ya, begitu ya. Tapi Ishak bukan karena malu, dia takut. Coba lihat istrinya masing-masing, sebelah kiri kanan suaminya. Istrinya, ada istrinya bawa istri sini enggak? Yang saya nggak ada yang bawa istri, nggak bawa suami. Cantik nggak istri kita? Cantik nggak? Cantik nggak istri kita yang di rumah? Cantik nggak suami kita? Ganteng nggak? Ganteng. Katakan cantik. Ternyata Bapak Ibu responnya cepat, ya. Artinya Bapak Ibu tidak mengantuk. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada persoalan. Ayat 8 sampai 11 Tuhan menyatakan dosa Ishak. Ishak berdosa, Ishak berbuat dosa. Kenapa? Karena dia berbohong. Berbohong, istrinya dibilang saudaranya. Jangan Bapak Ibu punya istri, punya suami. Bapak Ibu bilang adik kakak, apalagi bilang pembantu. Itu parah banget itu bilang pembantu kan gitu ya. Asisten saya itu, padahal istrinya. Ini bahaya. Tuhan menyatakan apa yang menjadi kesalahannya. Tuhan menyatakan bahwa Ishak sungguh-sungguh telah berdosa. Bapak Ibu, karena itu Bapak Ibu, tidak ada dosa yang tidak bisa kelihatan. Semua pasti kelihatan. Mungkin di hadapan kita manusia tidak tahu, tetapi Tuhan tidak ada kita bisa membuka munafik. Ya, bukan nabi pikiran kotor. Ya, munafik. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Tapi juga Tuhan menyatakan perlindungannya. Ayat 8 sampai 11. Tuhan singkapkan apa yang menjadi dosa Ishak. Tapi Tuhan cuma melindungi Ishak. Kenapa? Karena Ishak disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23 mencatat tentang bagaimana seorang menabur di tanah yang berbatu-batu, menabur di tanah yang subur, menabur di tanah yang gersam, berbatu-batu. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu bisa baca Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Bapak Ibu, tanah yang bagaimana? Tanah yang gersam, berbatu-batu atau tanah yang subur? Orang yang taat kepada Tuhan adalah orang yang siap ditaburi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan diterima dengan utuh. Firman Tuhan diterima dengan jelas. Bukan hanya diterima tetapi dilakukan dalam hidup. Kalau cuma sebatas diterima, tidak dilakukan, itu belum sempurna. Tetapi ketika diterima, lalu dilakukan dalam hidup. Kesempurnaan kasih ketika kita mempraktikkannya. Kesempurnaan kita mentaati firman Tuhan ketika kita melakukannya. Masa pandemi sudah lebih dari 1 tahun. Apa yang menjadi persoalan terbesar dalam hidup kita? Kalau ditanya pasti ekonomi, pekerjaan, usaha, kesehatan, dan lain sebagainya. Ini menjadi persoalan. Tetapi saya katakan, mampukah kita hidup taat di tengah-tengah pandemi ini? Tetap taat kepada perintah Tuhan. Jangan lakukan ini. Ulangan pasal 28 mengatakan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Istri kita di sebelah kanan, istri orang di sebelah kiri. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Katanya gitu, tapi kita, jadi itu maksudnya kita mesti tetap komitmen kepada firman Tuhan. Orang yang percaya akan penyertaan Tuhan, ketaatannya tidak berkurang ketika dia mengalami masa-masa konflik, masa-masa pandemi. Bapak Ibu Saudara, persoalan ekonomi, sosial dan sebagainya. Apakah kita masih bisa taat kepada perintah Tuhan? Ini penting sekali, Bapak Ibu. Bagaimana saya mau taat? Saya nggak pernah tahu, kan gitu. Bagaimana saya tahu? Nggak pernah saya mendengar. Bagaimana saya mendengar? Saya nggak punya kesiapan hati untuk beribadah, untuk mendengar firman Tuhan. Karena itu bagi ini diingatkan Tuhan. Kalau kita, kalau saya, kalau Bapak Ibu, kalau kita semua adalah orang yang percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita ada, maka masa pandemi kita bisa tetap taat kepada perintah Tuhan. Kalau Tuhan katakan ibadah, ibadah. Kalau Tuhan katakan berdoa, berdoa. Kalau Tuhan katakan memberi, kalau Tuhan katakan sesuatu, lakukan. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita lakukan segala sesuatu, lakukan karena firman Tuhan. Kalau yang saya katakan tidak sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Ibu jangan lakukan. Karena itu Bapak Ibu, kalau Alkitab yang mencatat, yang menuntut, maka kita mesti lakukan. Kenapa? Karena itu adalah firman Tuhan. Karena itu setiap khotbah mesti berdasarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nggak gampang. Isa mengalami persoalan ketika pandemi. Dia mengalami persoalan dia apa? Tidak ada makanan. Ketika dia sampai di daerah Filistin, di situ pun ada masalah. Kenapa? Karena persoalan istrinya yang cantik menjadi persoalan bagi dia. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk taat. Bapak Ibu mau taat? Haleluya. Taat mulai dari Bapak. Taat berdoa, taat baca firman, taat beribadah, menjadi pekerja yang taat, kan gitu ya. Menjadi pebisnis yang taat, menjadi pengusaha yang taat, menjadi orang Kristen yang taat, menjadi suami yang taat, menjadi istri yang taat, menjadi anak yang taat, menjadi siswa yang taat, menjadi pengajar yang taat. Karena firman Tuhan. Haleluya Bapak Ibu.
Karena itu Bapak Ibu, kalau seandainya seseorang tidak mau melakukan firman Tuhan, berarti dia nggak yakin bahwa dia disertai oleh Tuhan. Kalau kita yakin kita disertai Tuhan, setiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Selanjutnya gimana? Bila sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang haleluya. Kalau orang yang yakin hidupnya disertai Tuhan, maka dia mampu taat di tengah-tengah orang yang tidak taat. Bapak Ibu Saudara, nggak gampang bisa tentunya. Godaan pasti banyak, kan gitu ya? Betul nggak? Betul nggak Bapak-bapak? Hah? Pengakuan yang jujur. Pria yang jujur susah dicari. Bapak Ibu Saudara, saya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan kita semua taat kepada firman Tuhan, tunduk mau diatur oleh firman Tuhan, artinya kita percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu menyertai usaha, menyertai di rumah tangga, menyertai di pekerjaan, menyertai di hidupku. Karena itu aku akan lakukan setiap perintah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ya yang pertama, orang percaya yang percaya bahwa hidupnya disertai Tuhan, usahanya disertai Tuhan, pekerjaan disertai Tuhan, akan hidup menghormati Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan melakukan perintah Tuhan. Lakukan segala sesuatu. Kalau Bapak Ibu memberilah karena firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin melakukan segala sesuatu, lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Kalau di tempat Bapak Ibu kerja sudah terjadi penyelewengan, penyimpangan, baiknya Bapak Ibu jangan lakukan. Atau baiknya Bapak Ibu mundur dari tempat itu. Kalau Bapak Ibu merasa tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Ya, jadi landasannya adalah firman Tuhan. Kenapa? Karena landasannya kenapa saya melakukan firman Tuhan? Karena saya orang yang disertai oleh Tuhan. Kalau saya nggak disertai Tuhan, nggak yakin, maka saya nggak mau taat. Bapak Ibu orang taat? Amin. Kenapa Bapak Ibu taat? Haleluya. Apa ya? Ngerti ya? Yang kedua, orang yang disertai Tuhan, sikapnya bukan hanya dia taat, tetapi yang kedua, Ishak. Next. Ishak yang kedua. Ayo. Ishak yang kedua. Oke. Ishak hidup dengan daya juang yang tinggi. Sama-sama kita katakan. Baca. Ishak hidup dengan daya juang yang tinggi. Ishak tidak lemah. Ishak tidak menjadi putus asa karena pandemi terjadi. Ishak tidak menjadi trauma karena kegagalan terjadi. Ishak tidak menjadi orang yang malas dengan menjadikan pandemi sebagai alat untuk berdiam diri. Coba kita lihat ayatnya yang ke-12. Sama-sama kita baca. Bapak Ibu, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Maka benar-benar Ishak di tanah itu. Haleluya. Katakan puji Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Masa pandemi, masa konflik, masa kelaparan, dikatakan orang biasanya menunggu masa-masa itu berdiam diri ya. Tetapi apa kata Alkitab? Maka menabunglah Ishak
lipat pun kita berkata, apalagi? Iya, 100 kali lipat. Wah, luar biasa. 100 kali lipat, 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda. Kita akan menuai baik. Itu ada pujian seperti itu. Luar biasa. Menabur di tengah pandemi. Pandemi tidak menjadi membuat alasan bagi Ishak untuk menjadi seorang pemalas. Justru dia berkarya, dia melakukan sesuatu. Dan Alkitab berkata bahwa apa yang dikerjakannya, ayat yang selanjutnya dikatakan dalam ayat ke-12 apa dikatakan selanjutnya? Sebab ia diberkati Tuhan. Jadi, Ishak itu tidak berdiam diri. Kerajinan Ishak tidak berkurang. Ketika masa pandemi, dia tetap inovatif, kreatif. Ya, tidak melihat ada tanah saya yang luas, tidak melihat ada fasilitas enggak, tidak melihat, tetapi Alkitab mencatat Ishak menabur di tanah itu dan dia menghasilkan 100 kali lipat. Bapak Ibu mau? Mau? Haleluya. Tapi syaratnya miliki daya juang yang tinggi. Daya juang yang tinggi mesti. Enggak ada yang instan, betul? Enggak ada yang spontan. Walaupun ada di film-film itu. Semuanya mesti kerja keras. Bapak Ibu Saudara, penting sekali. Miliki daya juang yang tinggi. Enggak malas. Saya nggak tahu masuk PPKM ini. Nggak kerja nggak kemana, apa yang Bapak Ibu lakukan di rumah? Saya nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Tapi saya mengatakan orang yang miliki daya juang yang tinggi dia akan berpikir. Ya, coba kita lihat ayat 13 dikatakan. Ayat 13 saya akan baca. Sama-sama kita baca. Kalau kaya pasti Bapak Ibu suka membacanya. Ya, baca 1, 2, 3. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan dia makin kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Oh haleluya, ada peningkatan kan? Orang itu menjadi kaya, dia dan bahkan kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Luar biasa. Kenapa? Apakah Ishak diam diri berdoa sama Tuhan, tiba-tiba dari langit jatuh? Gak mungkin kan gitu ya? Ya. Tapi karena ada daya juang, ada gairah, ada semangat. Bukan karena modal yang besar, tetapi ada keyakinan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga yang kecil dikerjakan, apa saja yang bisa dikerjakan. Sehingga Tuhan memberkati apa yang dikerjakannya. Bapak Ibu Saudara, Ishak tidak menunggu apa yang akan Tuhan buat baginya, tetapi apa yang bisa dibuat dikerjakannya dengan baik dan benar. Dengan sabar menunggu 1 tahun. Ya. 1 tahun menunggu. Tahun itu juga kan gitu ya. Ya menunggu. Ini pertolongan Tuhan bagi Ishak. Bagi kita mungkin berbeda. Jangan kita samakan pertolongan Tuhan bagi Ishak dan bagi kita. Ya gitu ya. Mungkin Ishak dengan sabar menunggu. Orang lain ngomong, Ishak percuma kau kerja, percuma apa segala macam. Berdutung nih hasil ini gitu ya. Makan air itu langsung, gak usah tunggu-tunggu. Banyak kan gitu. Tapi Ishak dengan sabar mengerjakan apa yang dikerjakannya. Artinya situasi sulit tidak membuat Ishak menjadi putus asa. Haleluya. Apa saja diperbuat. Coba kalau Bapak Ibu membaca ayatnya yang ke-14, 15, 16. Bapak Ibu, dia gali sumur. Pegawainya gali sumur. Sumur yang digali mereka itu airnya luar biasa. Kemungkinan pada saat itu musim kemarau. Kemungkinan tafsiran saya. Ya. Tafsiran saya adalah kemungkinan pada masa itu musim kemarau. Sehingga terjadi pandemi kelaparan dan gitu ya. Tetapi
Apa yang digalinya? Sumur yang pertama bagaimana? Airnya membuat-buat, kan gitu. Lalu terjadi pertengkaran, kan gitu ya. Lalu sumur yang kedua membuat-buat juga, terjadi pertengkaran. Lalu Gerhard mengatakan, supaya jangan jadi masalah, pergi aja kamu dari tempat ini ke tempat lain, kan gitu ya. Jangan di daerah saya lagi. Pindahin saya di tempat lain. Di tempat lain pun apa? Bagaimana hasilnya? Kan dia 3 kali gali sumur, betul? Apa hasilnya bagaimana? Luar biasa. Artinya apa? Dia tidak menyerah ketika dia diusir dari tanah Gerar atau orang Filistin oleh Abimelek. Dia tidak menyerah. Di tempat lain dia tetap berkarya, dan apa yang dikerjakannya diberkati oleh Tuhan. Artinya Tuhan betul-betul melihat kesungguhan hati daripada Ishak. Daya juangnya enggak lemah, enggak lebay, lemah spray. Enggak begitu. Dia sungguh-sungguh memiliki daya juang yang kuat. Enggak mental tempe, Bapak Ibu. Katakan ke sebelah kiri kanan, jangan mental tempe. Ya. Jangan menyerah. Kenapa? Kalau kita yakin kita disertai Tuhan, di ujung bumi pun, dimanapun kita melakukan, Tuhan akan menyertai dan memberkati apa yang kita kerjakan. Amsal pasalnya yang ke-6 ayat 6 sampai 8. Ini saya pikir kita mesti baca ya, supaya kita mau tersinggung situ nggak apa-apa. Ya. Orang rajin gak akan tersinggung, orang malas akan teman-teman tersinggung, tersudut. 1, 2, 3 ayat 6 sampai 8. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada Semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ayat 9, sama-sama kita baca sampai 10. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Bapak Ibu Saudara, ini pemalas kan gitu ya. Berdoa lipat tangan, tahu sudah tidur kan gitu ya. Pura-pura baca Alkitab, tahu sudah tidur kan gitu. Aduh, susah. Bulan 5 itu saya susah tidur. Bulan 4 itu saya susah tidur bulan 5. Saya bisa diri. Kenapa susah tidur? Oh, rupanya Piala Eropa, makanya susah tidur. Kan gitu. Nggak bisa tidur. Kan gitu. Padahal istri sudah tidur kan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali. Ya, orang malas mesti belajar kepada Semut. Pandemik sudah lebih dari 1 tahun. Orang percaya bahwa orang percaya disertai Tuhan, dia akan berkarya dengan inovasi, dengan kreasi yang baru di tengah-tengah pandemik yang sedang terjadi. Enggak menjadi putus asa. Apa yang dilakukan? Melipat tangan sebentar, tidur sebentar. Itu kata kita tadi. Bapak Ibu, tahu Bapak, Tuhan tidak memberkati orang yang malas. Alkitab mencatat dalam Alkitab bahwa ada hamba Tuhan Elia, Elisa, ada hamba Tuhan yang lain. Ketika Tuhan memanggil mereka, bukan ketika mereka tidur, tetapi ketika mereka bekerja. Ya, ketika mereka bekerja. Dan Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, penting sekali kepada kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Jangan menyerah kepada keadaan.
saya mau berkati Tuhan? Saya sudah berdoa iya, tapi diam diri di rumah terus. Berdoa iya, tapi nggak melakukan action. Ini sangat bahaya Bapak Ibu. Ini orang yang tidak yakin akan penyertaan Tuhan, sukanya jalan pintas. Tapi di tempat ini tidak. Kenapa takut? Bilang aja tidak ada. Kan gitu, haleluya. Di tempat ini tidak. Bapak Ibu Saudara, karena itu kita mesti bergairah, memiliki gairah. Apa yang bisa kita lakukan? Jangan berdiam diri. Kalau bekerja, pekerjaan ini aja bisa kita lakukan, kalau bisa lakukan, pikirkan pekerjaan yang lain. Banyak hal yang bisa kita kerjakan di dunia ini. Ya, kita yang mengertaki ke lapangan. Jangan cuma tahu mengertaki, pilih. Ya, sudah mancing tapi nggak pernah punya kolam. Katanya di mana mancing? Ada yang kolamnya? Nggak ada kolamnya, kolam orang. Bapak Ibu mesti mikirkan punya kolam dong. Kan gitu. Punya sesuatu, pikirkan. Jangan cuma tahu soal sebuah usaha. Ya, pikirkan usaha apa yang bisa kita kerjakan yang lain. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita memiliki daya juang yang tinggi? Kenapa? Karena saya yakin Tuhan menyertai saya. Tuhan memberkati saya. Sehingga saya punya daya juang yang tinggi. Ada pengharapan akan penyertaan Tuhan. Haleluya. Karena itu orang yang malas, orang yang tidak punya pengharapan. Ya, syukur di sini tidak ada. Amin. Amin. Rajinlah beribadah, jangan ibadah kan gitu. Hari apa ibadah? Minggu. Kan gitu ya, Minggu ibadah. Kita ada ibadah berapa ibadah? Kalau ibadah aja kita nggak punya gairah, apalagi melakukan segala sesuatu yang lain. Pertama landasannya, saya punya Tuhan. Saya mesti bergairah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan saya. Gitu ya. Kemudian saya bekerja dengan baik karena Tuhan berjanji memberkati apa yang saya kerjakan. Kalau Bapak Ibu punya hasil tanpa menuai, tanpa menabur, itu namanya mencuri. Main bersih depan gereja tadi malam, gereja dibongkar pagar, besi diambil, banyak besi diambil. Tapi itu namanya mencuri besi pendek, lebih banyak. Itu namanya mencuri. Ya, ini penting sekali. Jadi kita lihat sikap orang yang yakin bahwa dia disertai Tuhan. Yang kedua, apa? Hidup dengan daya juang yang tinggi. Bapak Ibu punya daya juang yang tinggi. Amin. Tidak mudah menyerah ya, ada keadaannya. Jangan menyerah karena pandemi ya. Kenapa Bapak Ibu tidak menyerah? Karena saya disertai Tuhan. Haleluya. Ya, jadi jangan malas. Tuhan tidak bersekutu dengan orang malas. Yang ketiga, ya, Tuhan memberkati tangan yang rajin, dan tangan yang rajin adalah tangan yang siap menerima berkat Tuhan. Yang ketiga adalah satu lagi. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ishak hidup dalam pengucapan syukur. Ishak hidup dalam pengucapan syukur. Ishak mempermuliakan Tuhan dengan apa yang ada padanya. Ishak membangun persekutuan dengan Tuhan. Coba kita lihat dalam bagian ini. Ishak menyembah Tuhan karena ia sadar bahwa Tuhan adalah sumber keberhasilan dalam hidupnya. Dalam bagian ini dinyatakan bahwa ketika Ishak menyembah Tuhan, Ishak sadar betul bahwa yang membuat dia berhasil, yang membuat dia ada sampai saat itu adalah Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakannya? Ayat 23 sampai 28 Tuhan menyatakan diri kepada Abraham sebagai pribadi yang layak disembah oleh Abraham. Karena itu, ya Tuhan menyatakan bahwa Ishak harus menyembah Tuhan. Ya, coba lihat ayat 25 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sesudah Ishak menjadi sesuatu dengan memanggil dengan
Haleluya. Ia membuat misbah doa. Ia membangun persekutuan dengan Tuhan. Dalam persekutuannya kenapa? Karena ia menyembah Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Ia bersyukur atas semua yang Tuhan buat. Kenapa? Karena Ishak sadar bahwa yang membuat dia berhasil adalah Tuhan. Sehingga dia bersyukur pada Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatakan diri kepadanya. 1 Tesalonika 5:18 berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saya, bagi kita semua. Bukan karena banyak atau tidaknya, tetapi Alkitab menyatakan pengucapan syukur wajib bagi kita orang percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sadar Tuhan yang membuat berhasil apa yang kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernahkah kita mengucap syukur? Kita apa yang kita katakan? Puji Tuhan, puji Tuhan. Ketika penghasilan kita banyak, enak nggak bilang puji Tuhan? Nah, tapi ketika penghasilan kita menurun atau tidak ada penghasilan, bisa nggak kita berkata puji Tuhan? Ya, anak-anak muda ketika sudah punya pacar berkata puji Tuhan, aku sudah punya pacar. Ketika diputuskan pacarnya, bisa nggak berkata puji Tuhan? Belajar mengucap syukur atas apa yang kita alami. Haleluya. Apa yang kita kerjakan. Sikap hidup yang benar seorang anak Tuhan adalah dalam bagian ditunjukkan bahwa orang yang yakin bahwa hidupnya disertai Tuhan, ia bersyukur pada Tuhan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melayani, itu juga bagian ucapan syukur. Nah, saya kalau ada Bapak Ibu yang sudah dijadwalkan melayani tidak datang melayani, wah, apalagi Bapak Ibu misalnya udah tahu jadwal ibadah itu, sengaja nggak datang ibadah, wah ini ya. Penting sekali. Ibadah, pelayanan, persembahan kita adalah bagian daripada pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Pelayanan Bapak Ibu, pelayanan saya, persembahan Bapak Ibu, persembahan saya, ibadah Bapak Ibu, ibadah saya, bukan untuk membalas kasih Tuhan. Ingat ya, karena kita tak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan, tak akan pernah bisa. Nyawa kita harus berikan pun nggak akan bisa membalas kasih Tuhan. Tapi kita lakukan karena kita bersyukur atas Tuhan. Karena itu apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Mari kita membungkus semua dengan bersyukur. Orang yang tidak mau ibadah, malas ibadah, orang yang tidak tahu bersyukur. Setuju juga Bapak Ibu? Setuju. Yang kita katakan bahwa ada orang kata, aduh suamiku, istriku nggak ibadah, tapi puji Tuhan dia bisa kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Ini salah Bapak Ibu, salah. Mengucap syukur itu mesti mempermuliakan nama Tuhan. Ya, jangan berkata bahwa puji Tuhan kami bisa tetap setia. Apalagi berkata bahwa suamiku, istriku, anakku walaupun dia ibadah, tapi puji Tuhan berdoanya dia di rumah. Ini salah. Jangan diungkapkan ini. Ini iman yang salah. Bapak Ibu Saudara, ada berkata, iyalah, bagus di rumah daripada di gereja, pulang dari gereja aneh-aneh. Yang di gereja aja, yang sudah ke gereja aja bisa aneh-aneh, apalagi yang tidak gereja. Ini penting ya, ini penting ya. Oh itu majelis kok begitu? Udah majelis saja bisa begitu, apalagi enggak majelis. Oh pendeta begitu, pendeta aja masih bisa begitu, ya apalagi. Karena itu Bapak Ibu, tutup hari kita, apapun yang kita ingat, yang kita lihat, yang kita nikmati, belajar untuk mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita. Kita nyanyikan satu pujian pada Tuhan. Haleluya.